ulama yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini seorang ulama yang ahli tafsir, senang mengkaji daripada Al-Quran. Setiap membaca Al-Quran dia paham maksud ayat ini apa, kapan ayat ini turun, ditujukan kepada siapa, tahu ini Ikrimah. Akhirnya membaca Al-Quran sampai pada ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir itu berhubungan dengan ilmu alat, ilmu bahasa. Wa man yakhruj, man itu kalau dalam ilmu nahwu itu isim mausul yang artinya orang. Siapa orang yang keluar? Di sini Ikrimah nggak paham siapa orang yang dimaksud dalam ayat ini. Akhirnya pergi kepada ulama yang ada di desanya. Satu persatu diketuk pintu rumah daripada ulama, ditanya siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut orangnya. Ternyata satu pun daripada ulama di situ nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya pergi si Ikrimah ke desa sebelah. Lupa sudah Ikrimah ini, belum makan, belum apa, belum mandi keluar. Kenapa? Haus dengan ilmu. Saking hausnya dengan ilmu, keluar ke desa sebelah. Didatangi semua ulama di desa sebelah, diketuk pintu daripada rumah-rumah ulama di desa sebelah, sampai orang-orang mengira dia ini pengemis karena semua pintu diketuk. Padahal dia hanya ingin bertanya daripada ilmu karena hausnya. Tapi ternyata di desa sebelah nggak ada daripada ulama yang bisa menjawab. Kembali beliau melanjutkan daripada perjalanan ilmunya, perjalanan ilmu yang sangat mulia. Bertanya kepada semua orang yang ada di kecamatannya. Satu persatu ulama ditanya, sama, nggak ada yang menjawab daripada pertanyaannya. Keluar lagi ke Kabupaten Singaraja. Ditanya semua orang yang ada di Singaraja, ulamanya ditanya satu persatu. Satu orang pun nggak ada yang bisa menjawab. Keluar ke semua provinsi Bali misalnya, keluar satu provinsi, ditanya semua ulama, jalan kaki saat itu. Sudah lupa dengan istri di rumahnya, lupa dengan anaknya di rumahnya, lupa ini Ikrimah. Bajunya nggak bawa sudah, yang dipakai itu sudah. Tanya ke rumah ulama satu persatu, yang ditanya hanya man, siapa nama orang tersebut. Seandainya dia tidak tahu namanya, nggak ada masalah. Kenapa? Namanya orang. Misal saya nggak tahu nama salah satu orang di sini, nggak ada masalah. Tidak mengurangi daripada saya. Itu pun tidak mengurangi daripada kehebatan ilmu daripada Ikrimah. Itu keluar seminggu nggak pulang. Istrinya sudah bingung, sudah buat laporan pengumuman, orang hilang sudah. Sebulan nggak pulang, sampai setahun nggak pulang ini Ikrimah. Apa yang dicari dalam setahun nggak pulang? Nama orang dalam Al-Quran. Ini ilmu. Keluar lagi, nggak pulang sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, ternyata sampai berapa tahun? Sampai 14 tahun ini Ikrimah keluar, baru setelah 14 tahun mendapatkan dari salah seorang ulama tafsir daripada man, siapa orang yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu Hubaib bin Domroh. 14 tahun keluar dari rumahnya, nggak tahu istrinya masih hidup atau tidak, anaknya sudah kawin atau belum, sudah nggak tahu. Kenapa? Haus karena ilmu. Dikejar itu ilmu sampai 14 tahun oleh yang namanya Ikrimah. Alhamdulillah, ini warga-warga dari desa Celukan Bawang ini nggak perlu pergi jauh. Nggak perlu pergi jauh ke Jawa cari ilmu, ke pesantren-pesantren, nggak perlu pergi ke Timur Tengah untuk cari ilmu. Justru akhina fillah walillah, Ustadz Wayan ini justru menjemput bola. Justru beliau merendahkan daripada dirinya, datang setiap minggu dari Denpasar ke sini. Apa tujuannya? Ya tadi itu, mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan ilmu yang bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lagi ada seseorang yang bernama Masruq. Imam Masruq ini seorang ulama yang ahli hadis. Semua hadis dipelajari oleh dia, maksudnya apa dipelajari.
ada satu hadis yang belum dia dapat, dan ini hadis dimiliki riwayat sanadnya oleh seorang ulama yang ada di Baghdad. Mesir ke Baghdad zaman sekarang 2 jam naik pesawat. Kalau dulu naik keledai itu jalan 2 bulan, pulang 2 bulan, 4 bulan. Tapi karena satu hadis yang dia ingin fahami, yang ingin ketahui, pergi dia dengan membawa perbekalan dari Mesir menuju ke Baghdad. Jalan melewati daripada waktu siang malam, hujan, terik matahari yang panas, terus dia lalui. Dia lalui semuanya sampai di Baghdad. Ketika sampai di rumah seseorang yang ada di Baghdad, apa yang didapat? Ternyata ulama yang memiliki sanad hadis tersebut baru pergi ke Basra. Basra dan Baghdad sekarang dalam satu wilayah Irak. Jauh Baghdad dan Basra itu, perlu waktu 1 bulan lagi berjalan. Apa yang dilakukan oleh Imam Mas'ud? Jalan ke Basra, dikejar itu ulama karena ingin mendapatkan satu hadisnya Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya sampai. Ini yang hadir, nggak perlu jauh pergi jalan. Sampai kemana? Sampai ke Kediri. Nggak perlu jalan sampai ke Pasuruan. Nggak perlu jalan sampai ke Sarang, nggak perlu jalan sampai ke Banten. Tapi guru kita, saudara saya, Ustadz Wayan, datang ke sini bukan mengajarkan satu hadis kepada kalian. Sudah berapa hadis yang diajarkan oleh beliau? Sudah berapa ilmu yang diajarkan oleh beliau? Tinggal satu, kapan, sampai mana Anda mengamalkan daripada hadis yang disampaikan oleh beliau? Sampai mana Anda mengamalkan daripada ayat Al-Quran yang disampaikan oleh beliau? Nggak jauh kita mencari ilmu, ada di sini, ada pesantren, tinggal kita bagaimana memakmurkan dari pesantren ini. Ini pesantren bukan punya Ustadz Wayan, ini pesantren milik Anda semua warga Calukan ini. Ayo makmurkan. Kalau bukan kita, orang Islam, umatnya Nabi Muhammad yang mengatakan rindu, kangen dengan Nabi Muhammad, membangun ini siapa yang membangun? Mau menunggu orang lain yang membangun daripada pesantren ini? Mau nunggu orang yang jauh yang perhatian dengan ini? Justru orang yang ada di sini lebih perhatian dengan pondok pesantren yang ada di sini. Kenapa? Karena dari sinilah insya Allah anak-anak di desa ini akan terdidik dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.